Welcome di Ayo Belajar. Kembali lagi bareng saya, Gilbert Santoso. Hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia. Setelah sebelumnya kita melihat bahwa manusia sudah dirusakkan oleh karena dosa. Karena kita berdosa, bukan karena kita melakukan dosa, tapi karena dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Bahkan Daud pun mengatakan bahwa di dalam dosa dia dikandung. Jadi dosa bawaan itulah yang kita bawa, sehingga tidak ada yang mampu kita lakukan untuk bisa memperoleh kebenaran, memperoleh penebusan, atau memperoleh perkenanan Tuhan. Jadi kita perlu yang namanya kasih karunia. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud kasih karunia itu. Nah, di dalam Alkitab, kasih karunia itu adalah kata yang sinonim atau sama dengan anugerah yang pada dasarnya memiliki makna yang sama. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata kasih karunia itu adalah ken, yang dipakai dalam pengertian perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kasih karunia kepada bawahannya meskipun ia tidak layak menerimanya. Jadi itu yang diartikan di dalam bahasa Ibrani. Kemudian kalau di dalam bahasa Yunaninya, kasih karunia itu disebut karis. Karis adalah kata benda yang dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani ken. Kata karis secara umum berarti kasih karunia atau anugerah atau kemurahan hati. Kata ini muncul dari kebiasaan Yunani yang memberikan hadiah kepada seseorang tanpa meminta imbalan atau tanpa berharap apapun untuk mendapatkan kembali. Jadi itu dia pengertian kasih karunia di dalam bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani. Di dalam Alkitab, kalau di dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 kata kasih karunia itu dipakai. Dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita dapat melihat ketika bagian itu orang-orang di zaman Nuh semuanya melakukan dosa, semuanya hanya melakukan dosa semata-mata. Dan Nuh lah yang mendapat kasih karunia. Bukan berarti Nuh layak, tetapi Nuh dipilih oleh Tuhan. Karena itulah pengertian kasih karunia, pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal 2 ayat 2 dan 7, di situ kita dapat melihat tentang kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia yang berdosa. Nah, anugerah atau kasih karunia pertama-tama muncul setelah kejatuhan manusia. Di dalam janji Allah atau nubuatan Allah tentang seorang penebus dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ dinubuatkan bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala si ular. Itu adalah nubuatan tentang seorang penebus, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kasih karunia juga sempat diterjemahkan ketika Allah bertemu dengan Musa di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Kemudian kasih karunia menjadi sempurna dan dapat dipahami di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yesus Kristus, Sang Penebus yang dijanjikan Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Itu dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Yesus Kristus. Nah, kemudian kasih karunia itu betul-betul nampak di dalam kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan karena dia bersalah, bukan karena Yesus berdosa, tetapi kalau Paulus katakan di dalam Korintus, dia dijadikan dosa karena kita yang seharusnya dihukum, tetapi karena kasih karunia Allah, karena kasih karunia Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia itu dinyatakan melalui Yesus Kristus dalam kehidupannya dan juga dalam kematiannya di atas kayu salib untuk kita. Karena kita berdosa, karena kita tidak layak, karena kita tidak mampu melakukan apapun kebaikan baik yang membuat kita berkenan bagi Tuhan. Maka dari itu Allah mati untuk kita. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang diberikan bagi kita. Jadi karena kita berdosa,
kita tidak mampu melakukan apa-apa, Allah lah yang melakukannya di dalam Yesus Kristus. Dia melakukan segalanya untuk menebus kita. Jadi dengan kita menerima kasih karunia ini, dengan kita mempercayai kasih karunia ini, kita memperoleh hidup yang kekal, sama seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi dari sini kita sudah belajar tentang kasih karunia, betapa besarnya kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita, pada kehidupan kita. Kita perlu kasih karunia. Kita semuanya perlu kasih karunia. Mau kita saleh, mau kita sehebat apapun itu, sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita tidak mampu. Maka dari itu kita perlu kasih karunia. Demikian pembelajaran kita di hari ini tentang kasih karunia. Saya dan juga kita semua, kita perlu kasih karunia. Jadi mari kita terima kasih karunia itu dengan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan juga menjadi juru selamat kita. Di video selanjutnya kita akan melihat siapa Yesus Kristus itu. Kenapa dia rela mati di atas kayu salib demi manusia yang berdosa. Kita akan melihat kehidupan Yesus dan siapa dirinya di video selanjutnya. Karena itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan juga terus mensupport kami untuk kami semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Saya Gilbert Santoso, see you next time and God bless you all.